Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya akan menjelaskan kepada kita semua mengenai atribut-atribut Allah. Pembahasan saya saat ini mengenai atribut Allah, di mana sifat Allah adalah kasih. Sifat Allah yang adalah kasih yang akan saya bahas saat ini berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 8. Saudara-saudari, teologi memiliki arti yang berbeda dengan teologi sistematika. Thyssen menulis dalam bukunya bahwa teologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang Tuhan dan karya-karyanya. Sedangkan teologi sistematika merupakan sajian teratur dari hasil penelitian teologi. Saudara-saudari, dari hasil penelitian yang dilakukan ini, maka terungkaplah sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang didapat terbagi dua, yaitu sifat moral dan sifat non-moral. Di dalam sifat moral Allah terdapat kasih. Allah sangat mengasihi umatnya, dan ia telah membuktikan kasih itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudari, ayat ini menjadi bukti bahwa sifat Allah adalah kasih. Kasih Allah merupakan sifatnya yang paling sempurna, dan melalui sifat inilah ia dapat menyatakan dirinya, ia dapat menunjukkan dirinya kepada setiap umatnya. Berbicara tentang kasih, saudara-saudari, maka semua orang ingin dikasihi. Kasih bukan hanya sekedar sebuah perkataan, bukan hanya sekedar sebuah perasaan, tetapi kasih harus disertai dengan tindakan. Kasih disertai dengan perbuatan. Saudara-saudari, setiap orang dalam dirinya pasti memiliki kasih. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang mampu menerapkan, tidak semua orang mampu menunjukkan rasa kasih itu. Seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi, ia akan memberikan yang terbaik bagi orang yang ia kasihi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasih memiliki arti perasaan sayang, perasaan cinta. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kasih disebut dengan love, yang berarti cinta, kasih sayang. Jadi saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa setiap kata kasih dapat diartikan sebagai rasa sayang, rasa cinta. Kasih Allah adalah sifat moral Allah, dan Thyssen berpendapat bahwa sifat moral merupakan sifat yang mengandung unsur-unsur moral dalam hakikat ilahi. Kasih merupakan sifat Allah yang paling sempurna, dan melalui sifat ini Allah menyatakan dirinya, Allah menunjukkan dirinya kepada setiap umat manusia. Tony Evans menulis dalam bukunya bahwa kasih Allah adalah keputusannya sendiri yang penuh sukacita untuk memantulkan kebaikan, kehendak dan kemuliaannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saudara-saudari, Allah adalah kasih. Maka kita sebagai orang percaya sangat penting kita untuk mengenal kasih tersebut. Kasih Allah tidak sama dengan kasih yang dimiliki manusia, saudara-saudari. Kasih Allah itu tidak dapat berubah. Tidak seperti kasih yang dimiliki manusia yang suatu saat dapat berubah menjadi kebencian. Kasih Allah itu abadi. Allah sudah mengasihi sebelum segala sesuatunya ada. Dan kasih itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi saudara-saudari, kasih itu sudah melekat dalam diri Allah. Dan bukti kasih Allah yang terbesar yang dapat kita lihat adalah melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus setiap umat berdosa. Untuk menebus setiap dosa-dosa umat manusia.
Saat ini kebanyakan orang salah mencari tempat untuk menemukan kasih. Mereka cenderung mencari kasih di tempat-tempat yang mereka sukai. Saudara-saudari, kita sebagai orang Kristen harus mencari kasih kepada Allah. Kasih Kristen adalah kasih yang dimiliki oleh orang Kristen, kemudian kasih itu dinyatakan dalam setiap aspek kehidupannya. Kasih yang harus diterapkan oleh orang Kristen dapat kita lihat dalam 1 Korintus 13 pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak mencari keuntungan dari diri sendiri, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah marah, dan lain sebagainya. Inilah kasih yang harus diterapkan oleh orang-orang Kristen. Eksegesis teks 1 Yohanes 4 ayat 8. Di sini dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Kata barang siapa tidak mengasihi dalam NIV dikatakan whoever does not love, yang berarti siapapun yang tidak mencintai. Sedangkan dalam NKJV disebut he who does not love, dia yang tidak mencintai. He atau dia di sini menunjuk kepada orang atau manusia. Sedangkan dalam terjemahan Yunani dikatakan homi agapon, di mana kata agapon berasal dari kata dasar agapau yang berarti mengasihi, menunjukkan kasih. Jadi saudara-saudari dapat disimpulkan bahwa kata barang siapa tidak mengasihi memiliki arti siapapun dia yang menunjuk kepada manusia yang tidak memberikan kasih atau menunjukkan kasih. Kata tidak mengenal. Dalam NIV dan NKJV dikatakan not know, yang berarti tidak tahu. Sedangkan dalam terjemahan Yunani kata ini disebut sebagai ekno, di mana kata ekno berasal dari kata dasar ginosko yang berarti mengetahui, mengenal, mengetahui dengan pasti, memahami. Dalam KBBI kata ini berarti mengetahui, kenal, tahu, yang menunjuk kepada sesuatu atau seseorang. Jadi saudara-saudari dapat disimpulkan bahwa kata tidak mengenal dalam ayat ini memiliki arti tidak mengetahui. Kata kasih yang dimaksudkan dalam ayat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu agape yang berarti kasih atau perjamuan kasih. John menulis bahwa agape adalah kasih memberi, kasih berkorban, dan berbelas kasih. Kemauan mengontrol kasih ini. Kasih agape membangun hubungan yang baik dan menolong tanpa pandang bulu. Kasih agape adalah kasih yang dipakai sebagai kasih Kristen. Karena kasih ini adalah kasih Allah kepada manusia, yaitu kasih yang rela berkorban dan tanpa batas. Jadi, di dalam ayat ini, kata kasih memiliki arti agape yang berarti kasih tertinggi, yaitu kasih Allah kepada setiap umat manusia. Kasih tanpa batas dan tidak meminta balas. Nah, jadi saudara-saudari, kesimpulan yang dapat kita ambil saat ini adalah setiap orang yang tidak mampu mengasihi, yang tidak mampu menabur kasih atau memberikan kasih, ia tidak dapat mengenal Allah. Ia tidak akan tahu dengan pasti bagaimana Allah yang sesungguhnya. Ia tidak akan memiliki sifat Allah dalam dirinya. Allah bersifat kasih dan kasih yang dimilikinya merupakan kasih yang tertinggi. Kasih itu adalah kasih agape, yaitu kasih yang tanpa batas dan tidak menuntut balas. Jadi setiap orang percaya harus memiliki kasih dalam dirinya untuk mencerminkan sifat Allah. Kasih yang ditunjukkan itu merupakan kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas dan tanpa batas.
Sekian hasil dari presentasi saya, saudara-saudari. Kiranya ini semua dapat menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.